Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Septiani dengan NIM 23134166. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang psikoanalisis klasik Sigmund Freud. Jadi, sebelum saya membahas materi ini, jangan lupa like dan tonton sampai habis. Psikoanalisis klasik Sigmund Freud ini memiliki beberapa materi. Materi yang pertama itu ada psikologi kepribadian, yang dimana itu adalah salah satu aspek kajian dalam bidang psikologi yang memiliki berbagai macam pandangan dari berbagai ahli yang mencoba mengembangkannya. Nah, oleh karena itu, objek kajian dari kepribadian adalah perilaku manusia. Psikologi kepribadian adalah salah satu ilmu yang mempelajari tentang kepribadian manusia melalui tingkah laku atau sikap sehari-hari yang menjadi ciri khas seseorang. Yang dimana kepribadiannya ini adalah merupakan salah satu bagian yang istimewa dan sangat penting dalam kehidupan manusia. Nah, di sisi lain juga, dalam kehidupan sehari-hari manusia tidak dapat terlepas dari lingkungan yang ada. Salah satunya itu adalah perkembangan teknologi, yang dalam hal ini adalah perkembangan teknologi informasi atau komputer dan komunikasi yang berubah dan berkembang sangat pesat belakangan ini. Nah, selanjutnya itu ada definisi psikoanalisis klasik Sigmund Freud, yang dimana ini adalah sebuah cabang ilmu psikologi kepribadian yang dikembangkan oleh Sigmund Freud. Teori ini berfokus pada ketidaksadaran sebagai pendorong utama perilaku manusia. Freud juga berpendapat bahwa pengalaman masa kanak-kanak, terutama konflik-konflik yang tidak terselesaikan, dapat meninggalkan bekas yang dalam di alam bawah sadar dan mempengaruhi perilaku kita sebagai orang dewasa. Nah, klasik di sini dimaksudkan dalam arti awet nilainya. Freud adalah seseorang pengarang dan pemikir klasik, sebab ia telah mengemukakan suatu pandangan yang dapat memberikan inspirasi kepada segala zaman. Nah, tujuan utamanya itu psikoanalisis adalah untuk membawa konflik-konflik yang tersembunyi di alam bawah sadar ke permukaan kesadaran, sehingga individu dapat memahami dan mengatasi masalah psikologis yang mereka hadapi. Nah, metode psikoanalisis yang terkenal adalah asosiasi bebas, yang dimana pasien didorong untuk mengungkapkan pikiran dan perasaan mereka tanpa sensor. Nah, melalui metode ini, terapis dapat membantu pasien mengidentifikasi pola-pola berulang dan makna tersembunyi di balik gejala-gejala mereka yang dialami. Nah, selanjutnya itu ada struktur kepribadian. Nah, struktur kepribadian ini dibagi menjadi 3. Yang pertama itu ada id, ego, dan superego. Nah, teori kepribadian yang melibatkan 3 level kepribadian: sadar, prasadar, dan bawah sadar. Nah, di atas merupakan teori konflik kejiwaan yang dipakai oleh Freud hingga tahun 1920-an, lalu pada tahun 1923 Freud juga memperkenalkan 3 model struktur kepribadian yang lain, yaitu id, ego, dan superego, sebagai upayanya untuk melengkapi dan menyempurnakan model level kepribadian sebelumnya. Nah, Sigmund Freud juga merumuskan bahwa kepribadian terdiri dari 3 struktur, yang dimana itu ada id. Id itu adalah bagian fungsi yang berdasarkan prinsip kesenangan, berorientasi pada kebutuhan dan keinginan dasar. Id tidaklah diatur oleh hukum-hukum rasio atau logika, dan ia tidak memiliki nilai-nilai etika atau moralitas. Ego itu bagian yang berfungsi sebagai mediator antara id dan realitas, beroperasi berdasarkan prinsip realitas. Ego merupakan aparatus eksekutif kepribadian, mengatur dan mengontrol id dan superego, dan membangun hubungan dengan dunia luar demi kepentingan seluruh kepribadian beserta kebutuhan jangka panjang. Nah, terakhir itu ada superego. Ini berfungsi sebagai pengawas moral, berisi norma dan nilai yang dipelajari dari orang tua dan masyarakat. Nah, superego ini berisi kesatuan dari nilai moral dan kepercayaan kita dapat semasa kanak-kanak. Nah, selanjutnya itu ada
Materi dinamika kepribadian menurut Sigmund Freud. Dinamika secara umum merujuk pada perubahan dan perkembangan interaksi yang terjadi dalam suatu sistem atau proses. Nah, dalam konteks psikologis, dinamika kepribadian mengacu pada cara berbagai elemen dan kepribadian individu berinteraksi dan mempengaruhi perilaku serta perkembangan psikologis seseorang. Nah, dinamika ini mencakup faktor internal seperti emosi, motivasi, dan kognisi. Nah, dan faktor eksternal itu seperti lingkungan sosial dan budaya yang berkontribusi pada pembentukan dan perubahan kepribadian. Ya, materi yang terakhir itu perkembangan kepribadian. Nah, perkembangan kepribadian menurut Sigmund Freud berfokus pada konflik psikologis yang terjadi selama masa kanak-kanak. Freud juga mengemukakan bahwa kepribadian manusia terdiri dari 3 struktur utama. Yang pertama itu ada id, yang kedua ada ego, dan yang ketiga itu ada superego. Nah, id merupakan komponen yang paling dasar dan bersifat heuristik, berfungsi dalam memenuhi kebutuhan instintif secara langsung. Sementara itu, ego berkembang sebagai mediator antara id dan realitas, berfungsi untuk menyesuaikan perintah id dan situasi yang ada di dunia luar. Nah, yang terakhir itu ada superego. Superego adalah aspek yang menginternalisasi nilai-nilai moral dan norma masyarakat yang berasal dari pengajaran orang tua. Ini berperan sebagai pengawas dan menekankan apa yang benar dan apa yang salah dalam tindakan individu. Baik, materi yang bisa saya sampaikan hanya itu, kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like ya teman-teman. Bye-bye.